Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya pokoknya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 105. Yang mana pada Renegade Immortal episode 105 ini menceritakan Wanglin yang masih dimusuhi Zhao Xingxa karena Wanglin adalah kandidat terberat dalam perebutan gelar 7 putra Tianyun. Akan tetapi Wanglin pun akan kembali mengejutkan semua orang dari semua sekte di planet Tianyun ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di pavilion Jixing, sekte ungu Tianyun, Zhao Xingxa terlihat marah. Karena saat perjamuan ulang tahun 10.000 tahun gurunya, seluruh orang dari planet Tianyun dan kultivator besar di sekitarnya akan datang ke sini. Yang mana pada saat itu, gurunya akan mengumumkan menerima Wanglin sebagai murid di depan umum. Di sini Zhao Xingxa bertanya apa istimewanya Wanglin ini. Dan karena gelar 7 putra Tianyun ini sudah dia tunggu selama 2000 tahun, maka Zhao Xingxa pun tidak akan menyerahkan gelar ini kepada Wanglin. Zhao Xingxa pun sadar jika junior keenamnya yaitu Chen Tao memang sudah mencapai Esendan. Akan tetapi setelah pertempuran 1000 tahun lalu keberadaannya tidak diketahui. Sedangkan junior kelimanya yaitu Jin Ye sedang dihukum gurunya dan dikirim ke penjara langit untuk bertapa 100 tahun. Kemudian junior keempatnya yaitu Zhao Xinmeng memang mempunyai kultivasi tinggi, namun Zhao Xingxa punya cara untuk mengendalikannya. Sementara junior ketiganya yaitu Bai Wei mempunyai energi yin yang tidak stabil dan dia bukan tandingan Zhao Xingxa. Sedangkan junior keduanya yaitu Zhou, kultivasinya terhambat dan dia tidak mungkin ikut bersaing dalam perebutan gelar itu. Yang mana satu-satunya penghalang bagi Zhao Xingxa adalah junior ketujuhnya yaitu Wanglin. Kemudian terlihat satu serangan yang langsung menuju ke tempat Wanglin berada. Akan tetapi Wanglin pun dengan mudah menahan serangan tersebut. Dan ternyata yang menyerang ini adalah Bai Wei. Di sini pun Bai Wei mengatakan jika siang tadi dirinya sudah menyadari bahwa kultivasi Wanglin ini jauh lebih rendah dari saat mereka bertemu di planet perdagangan. Yang mana Wanglin ini perlu menggunakan kekuatan pusaka untuk menahan satu serangan tahap menengah transformasi jiwa. Dan karena itu Bai Wei bertanya kenapa bisa begini. Di sini pun Wanglin mengatakan jika dirinya tidak bisa memberitahu alasannya. Dan sebenarnya Wanglin sudah menyembunyikan tubuh utamanya. Mendengar itu Bai Wei berkata jika itu tidak masalah karena semakin banyak rahasia akan semakin menarik. Di sini pun Wanglin bertanya ada keperluan apa senior ketiganya itu datang tengah malam begini. Dan ternyata Bai Wei pun berniat membawakan pakaian, lencana dan barang-barang Wanglin yang belum dia ambil. Bahkan di sini Bai Wei bersedia mengajak Wanglin berkeliling jika Wanglin belum familiar dengan sekte ungu ini. Akan tetapi terlihat jika Wanglin menolak hal tersebut. Di sini pun Bai Wei bertanya apakah Wanglin tidak ingin tahu alasan senior pertama mereka atau Zhao Xingxa terus memusuhi Wanglin dan apa kehebatan dari identitas 7 putra Tianyun itu. Terlihat Wanglin akhirnya mau duduk bersama Bai Wei dan Bai Wei mengatakan jika sekte Tianyun akan mengadakan pertempuran gelar 7 putra Tianyun. Yang mana jika ada posisi kosong atau ada yang menantang pasti akan bertempur. Bai Wei pun memberitahu jika 2000 tahun lalu Zhao Xingxa bergabung dengan aliran ungu. Dan saat itu, dia sudah berada di tahap akhir transformasi jiwa. Namun dalam pertempuran gelar, Zhao Xingxa terluka oleh adik keenam mereka, yaitu Chen Tao. Dan karena itulah, membuat kultivasi Zhao Xingxa merosot tajam, dan dia hanya bisa melihat Chen Tao menjadi 7 putra Tianyun. Akan tetapi Zhao Xingxa tidak menyerah, kemudian bersikeras bertapa 1000 tahun, dan bersiap membalas dendam. Namun saat pertempuran gelar terakhir, muncul seorang adik ketujuh bernama Sun Yun. Yang mana Zhao Xingxa dan Chen Tao sama-sama kalah saat itu. Dan Sun Yun tadi menjadi 7 putra Tianyun yang baru. Serta karena 3 bulan lagi adalah pertempuran gelar dan Sun Yun sudah mengkhianati sekte, maka posisi 7 putra Tianyun dari aliran ungu sudah kosong. Sedangkan Chen Tao pergi berkelana setelah kalah dari Sun Yun yang mana 1000 tahun tidak ada kabar. Bahkan hidup matinya pun tidak diketahui. Maka dari itu, dalam pertempuran kali ini, Wanglin adalah musuh terbesar bagi Zhao Xingxa itu. Wanglin pun bertanya kenapa perlu diperebutkan padahal gelar hanya nama kosong belaka. Namun Bai Wei memberitahu jika identitas 7 putra Tianyun sangatlah berharga. Karena 7 putra Tianyun dapat memilih tempat di planet Tianyun, bahkan bisa memilih satu wilayah planet luar manapun sebagai tempat kultivasi pribadi.
Tak hanya itu saja, karena guru mereka atau Tian Yunji akan membantu saat mau menerobos Essendan, yang mana itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan naik Essendan sebesar 30%. Bahkan akan disediakan giok abadi tanpa batas untuk ketujuh orang ini. Terlihat Wang Lin pun seperti tidak tertarik dengan semua itu. Kemudian Bai Wei mengatakan jika Wang Lin tidak peduli dengan nama kosong, tidak peduli dengan Essendan, dan tidak peduli dengan giok abadi, bagaimana dengan teknik abadi? Yang mana jika selama 3000 tahun berturut-turut menjabat sebagai 7 putra Tianyun, maka akan mendapat satu teknik abadi tingkat rendah yang lengkap. Mendengar itu Wang Lin langsung teringat perkataan Situnan jika bertahun-tahun lalu Situnan mendapat dari Ye Wuyou sebuah gulungan teknik abadi tingkat rendah yang tidak lengkap, yang mana itu tidak berhasil diperbaiki dan hanya bisa meniru secara kasar. Dan dari situlah Situnan memahami 3 jurus mematikan yang sudah diajarkan kepada Wang Lin. Dan Wang Lin sadar jika gulungan tidak lengkap saja sudah sekuat itu, maka jika itu teknik abadi yang lengkap, kekuatannya benar-benar tidak terbayangkan. Di situ pun Situnan mengatakan jika sejak dunia abadi runtuh, banyak teknik abadi yang hilang. Bahkan gulungan tak lengkap pun sulit ditemukan dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Teringat itu pun Wang Lin bertanya apakah semua perkataan Bai Wei tadi benar. Dan Bai Wei pun langsung membenarkan hal tersebut. Kemudian Wang Lin bertanya kenapa Bai Wei memberitahu semua ini kepada Wang Lin. Padahal mengurangi satu pesaing dalam perebutan itu akan lebih baik. Bai Wei pun mengatakan jika dirinya tidak bisa menjadi 7 putra Tianyun, maka sekarang Wang Lin adalah satu-satunya orang di aliran ungu yang bisa bersaing dengan Zhao Xingxa dalam pertempuran gelar. Karena tujuan Bai Wei hanya satu, yaitu tidak membiarkan Zhao Xingxa berhasil. Dan hanya dengan begitu, Bai Wei bisa membalas apa yang dilakukan Zhao Xingxa padanya dulu. Kemudian Bai Wei berkata jika dirinya tidak akan mengganggu Wang Lin lagi hari ini. Dan jika Wang Lin masih mempunyai pertanyaan, dia bisa mencari Bai Wei kapan saja. Setelah Bai Wei pergi, Wang Lin pun sebenarnya tidak peduli dengan dendam pribadi antara Bai Wei dan Zhao Xingxa. Akan tetapi jika perkataan Bai Wei tadi benar tentang teknik abadi itu, maka posisi 7 putra Tianyun ini benar-benar layak diperebutkan. Setelah itu pun hari berganti dan Wang Lin sudah berada di pavilion Pinling sekte ungu Tianyun dengan seragam aliran ungu. Di sini Wang Lin pun mengakui jika fondasi sekte Tianyun benar-benar mengejutkan, karena murid langsung bahkan bisa mengambil giok abadi setiap bulan untuk kultivasi. Dan Wang Lin merasa jika dirinya tidak sia-sia menyeberangi ruang berbintang untuk datang ke sini. Kemudian terlihat seorang murid yang langsung memberi hormat saat Wang Lin datang, karena Wang Lin adalah murid langsung dari leluhur sekte. Melihat orang ini pun Wang Lin menyadari jika orang ini memiliki niat pedang tersembunyi sangat dalam. Terlihat Wang Lin pun langsung meminjam pedang orang ini. Dan setelah melihat Wang Lin sadar jika ini adalah niat pedang dari senior Zhou Yi, yang mana waktu itu Zhou Yi pergi mengejar master pedang Ling Tianhou, kemudian tidak ada kabar selama 100 tahun. Namun Wang Lin heran kenapa sedikit niat pedang ini bisa muncul di tempat ini. Kemudian Wang Lin pun bertanya orang itu mendapat pedang tersebut dari mana. Dan orang itu pun mengatakan jika dirinya mendapatkan pedang ini di pasar bawah gunung. Wang Lin pun mengatakan jika di dalam pedang itu ada sedikit niat pedang kenalan lamanya. Maka dari itu pun Wang Lin akan mengambilnya. Dan sebagai gantinya Wang Lin memberikan sebuah slip giok, yang mana jika orang itu mencetak 18 tanda larangan di dalamnya ke pedang terbang manapun, maka itu akan membuat kekuatan pedang itu meningkat beberapa kali lipat. Setelah itu pun orang itu membuka gerbang karena Wang Lin memberitahu jika kedatangannya adalah untuk mengambil giok abadi. Dan kemudian pun Wang Lin langsung memasuki tempat tersebut. Setelah itu pun muncul sosok penjaga tempat ini yang berkata jika murid ketujuh dari aliran ungu sudah 300 tahun tidak mengambil giok abadi, yang mana sekarang totalnya sudah terkumpul 123.600 keping. Dan penjaga itu bertanya apakah Wang Lin mau mengambil semuanya. Terlihat Wang Lin pun langsung mengiyakan hal tersebut. Terlihat penjaga itu pun langsung mengeluarkan semua giok abadi yang dikhususkan untuk murid ketujuh aliran ungu tersebut. Di sini pun Wang Lin tidak menyangka jika giok abadi yang didapat tak terduga ini menyelesaikan krisis kultivasi energi abadi miliknya. Dan setelah itu pun Wang Lin pergi dari tempat ini. Akan tetapi tiba-tiba muncul serangan ke arah Wang Lin. Dan Wang Lin pun terkurung dalam sebuah formasi yang tidak bisa ditembus oleh Wang Lin. Kemudian terlihat Zhao Xinmeng langsung menggunakan teknik terlarang yaitu teleportasi untuk mengirim Wang Lin ke hutan batu di luar sekte Tianyun. Di sini pun Wang Lin mengakui jika kemampuan teleportasi senior keempatnya itu benar-benar membuka wawasan Wang Lin. Zhao Xinmeng pun akan mengajarkan teknik ini kepada Wang Lin jika Wang Lin tertarik dan setelah semua urusan selesai.
Dan Zhao Xinmeng meminta maaf kepada Wang Lin karena hari ini dirinya juga menerima tugas dari orang lain. Kemudian terlihat formasi ungu yang mengurung Wang Lin di tempat ini. Wang Lin yang menyadari jika semua ini ulah Zhao Xingsa pun langsung meminta Zhao Xingsa untuk keluar. Zhao Xingsa pun meminta Wang Lin bertapa di sini dengan tenang karena saat waktunya tiba dia akan melepaskan Wang Lin. Di sini pun terlihat Zhao Wan juga membantu Zhao Xingsa tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena ada si Ma Rufeng, yaitu murid biru sekte Tianyun di tahap akhir transformasi jiwa. Melihat si Ma Rufeng pun, Wang Lin menyadari jika kultivasi orang ini satu tingkat lebih tinggi dari Zhao Xinmeng, yang mana seharusnya si Ma Rufeng ini berada di tahap akhir transformasi jiwa sempurna. Kemudian juga terlihat pemuda bernama Wang Yu dari murid hijau sekte Tianyun di tahap akhir transformasi jiwa. Kemudian Wang Lin bertanya apakah mereka takut Wang Lin ikut dalam perebutan gelar. Zhao Xingsa pun mengakui jika awalnya dia tidak menganggap Wang Lin. Akan tetapi setelah pertempuran kemarin, Zhao Xingsa mengakui jika Wang Lin adalah satu-satunya musuh Zhao Xingsa di aliran ungu. Sementara Zhao Xinmeng berkata kepada Zhao Xingsa jika mulai sekarang mereka tidak ada hubungan lagi karena hutang budi sebelumnya sudah Zhao Xinmeng bayar. Terlihat Wang Lin pun berusaha menghancurkan formasi tersebut menggunakan pedang abadinya. Bahkan tak hanya itu saja, karena Wang Lin juga menggunakan pisau sabitnya untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun terlihat jika formasi ini masih terlalu kuat untuk Wang Lin tembus. Setelah itu Zhao Xingsa pun meminta semua orang untuk bertindak. Yang mana Wang Lin langsung terlempar karena mereka mengeluarkan rantai yang semakin memperkuat formasi ini. Kemudian Zhao Xingsa bertanya apakah Wang Lin menyukai formasi yang dia buat semalaman untuk Wang Lin. Dan Zhao Xingsa meminta Wang Lin untuk tidak menyia-nyiakan tenaganya. Karena setelah perjamuan ulang tahun guru mereka selesai, serta urusan 7 putra Tianyun sudah terselesaikan, maka saat itu dia akan melepaskan Wang Lin. Kemudian terlihat jika mereka berempat meninggalkan Wang Lin sendiri di tempat ini. Di sini pun Wang Lin menyadari jika formasi ini memang tidak bisa ditembus oleh tahap awal transformasi jiwa. Akan tetapi tahap menengah belum tentu tidak bisa. Kemudian Wang Lin pun mulai berkultivasi menggunakan semua giok abadi tadi. Karena selama bisa mencapai tahap menengah transformasi jiwa dalam 3 bulan, maka masih ada kesempatan untuk kabur dari tempat ini. Dan Wang Lin pun tidak akan membiarkan Zhao Xingsa berhasil menghalangi Wang Lin dalam mengikuti pertempuran gelar. Setelah itu diceritakan jika 3 bulan sudah berlalu dan semua orang sudah berkumpul di aula utama sekte Tianyun. Terlihat semua kultivator dari berbagai sekte di planet Tianyun pun berdatangan ke tempat ini. Dan Zhao Xingsa pun juga menyambut kenalan-kenalan lamanya. Kemudian semua orang terfokus dengan kereta perang yang datang. Karena itu adalah kedatangan seorang bernama Ji Liye, sang junior dari Tianyunji di ranah Nirwana Scryer. Melihat itu pun Zhao Xingsa bertekad jika dalam perjamuan ulang tahun 10.000 tahun gurunya itu, dia harus tampil dengan baik dan mengenal para kultivator besar. Karena setelah Zhao Xingsa menjadi 7 putra Tianyun, maka jalan kultivasinya pasti akan mulus. Tak lama setelah itu pun, lonceng di tempat ini berbunyi. Dan tak lama kemudian, Tianyunji pun muncul dari langit. Kemudian terlihat dia memasang tangga yang sangat indah dengan patung-patung kebesaran di pinggirnya. Melihat itu pun, semua orang langsung memberi hormat. Kemudian Ji Liye tadi memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuk Tianyunji. Namun menurut Tianyunji, dirinya sudah hidup puluhan ribu tahun, yang mana perjamuan ulang tahun ini dia tidak perlu hadiah. Karena mereka semua mau datang jauh-jauh ke sini saja, sudah hadiah terbaik untuknya. Kemudian Tianyunji pun mempersilahkan mereka semua duduk untuk menikmati perjamuan yang sudah disiapkan oleh 7 aliran dari sekte Tianyun. Dan terlihat musik yang berbunyi sendiri karena teknik sihir dan juga makanan yang muncul untuk para tamu santap. Sementara itu, sudah muncul tanda di belakang tubuh Wang Lin. Dan tak lama setelah itu pun muncul ledakan besar yang diciptakan oleh Wang Lin. Karena sekarang tubuh klon Wang Lin sudah mencapai tahap menengah transformasi jiwa. Di sini pun Wang Lin teringat jika si Tunan pernah bilang bahwa semakin tinggi kultivasi, maka semakin besar pula kekuatan 3 jurus mematikan. Dan Wang Lin ingin melihat formasi ini bisa menahan berapa jurus. Terlihat Wang Lin pun langsung mengeluarkan jari kehancuran. Namun terlihat jika formasi ini masih bisa menahan teknik pertama tersebut meskipun Wang Lin sudah menyerang dengan sekuat tenaga. Kemudian Wang Lin pun langsung mengeluarkan teknik yang kedua, yaitu jari transformasi iblis. Dan terlihat jika formasi ini hancur hanya menggunakan 2 teknik saja.
Dan karena itu pun Wang Lin bisa lepas dari formasi tersebut. Kemudian Wang Lin mengeluarkan Cao Yido dan bertanya apakah dia tahu jalan menuju sekte Tianyun. Dan Cao Yido pun mengaku jika dirinya tahu jalan ke sana. Sementara di aula utama pun Zhao Xingsan mengatakan jika hari ini adalah perjamuan ulang tahun 10.000 tahun gurunya dan besok Tianyunji akan berpidato. Dan jika beberapa hari ini saat di sekte ungu ada penyambutan yang kurang baik pada mereka, maka Zhao Xingsan berharap mereka bisa memaklumi. Di sini pun semua orang tahu jika setelah pidato, Tianyunji akan menentukan gelar 7 putra Tianyun sekte ungu. Dan mereka merasa jika peluang Zhao Xingsan sangat besar. Akan tetapi mereka dikejutkan karena ada orang lain lagi yang datang. Dan Zhou Wan merasa kedatangan orang ini mempunyai niat buruk karena auranya sangat mengerikan. Akan tetapi ternyata yang datang ini adalah Wang Lin. Melihat itu Zhao Xingsan terkejut karena hanya 3 bulan saja Wang Lin tidak hanya berhasil kabur dari formasinya, namun juga sudah mencapai tahap menengah transformasi jiwa. Zhao Xingsan pun merasa Wang Lin tidak sopan karena di perjamuan ulang tahun gurunya yang adalah acara penting ini Wang Lin malah datang terlambat. Dan mendengar itu pun semua orang juga merasa pemuda ini tidak sopan karena dia datang terlambat. Namun Wang Lin berkata kepada senior pertamanya itu, jika sejak Wang Lin masuk sekte Tianyun, Zhao Xingsan terus memusuhinya yang mana sekarang malah semakin menjadi-jadi. Bahkan sebelum perjamuan ulang tahun, dia menggunakan kekuatan luar untuk menekan Wang Lin dan mengirim Wang Lin keluar dari sekte ungu, kemudian mengurung di hutan batu. Di sini Wang Lin pun mengatakan jika dia mempunyai prinsip bahwa orang yang tidak mengganggunya, maka Wang Lin juga tidak akan mengganggu. Namun jika ada orang yang berani mengganggunya, maka Wang Lin pun akan menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Dan itulah kisah alur cerita Renegade Immortal episode 105 ini. Ternyata Wang Lin yang pada episode kemarin pendiam, di episode kali ini kembali mengeluarkan kengeriannya ya, bahkan di depan banyak orang sekaligus. Dan apakah Wang Lin langsung akan bertarung dengan Zhao Xingsan yang sangat sombong itu? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 106. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini, dan see you next episode.